Babang Tampan ini menurut saya tuh kayak gayung bersambut nih sama arahan presiden kita juga. Oh ya. Pak Prabowo lewat Asta Citanya tuh, program Asta Citanya kan. Ini ada loh klien kita dari Bapak Jakarta Pusat bisa membantu masyarakat sekitar juga gitu. Luar biasa. Jadi bukan sekali. hanya untuk diri dia sendiri, Tapi untuk masyarakat sekitarnya juga. Tentang Enak banget Mbak, masyarakat sekitar juga dapat. Dapat pastinya. Halo teman-teman semua, selamat datang di Bapas Canggih, Bapas Bincang Pagi Hari. Ruang bincang santai tapi penuh dengan makna seputar program-program luar biasa yang ada di Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat. Saya Debbie sebagai host hari ini dari lantai 2 Zona Inspirasi untuk Babang Tampan, Coffee Corner, dan Outdoor Class. Hari ini kita akan membahas suatu program yang ada di Bapas Jakarta Pusat bernama Babang Tampan. Apa sih Babang Tampan itu dan apa kaitannya dengan ketahanan pangan? Hari ini sudah ada dua narasumber hebat kita untuk menjelaskannya. Yuk, mari ikut dengan saya. Halo teman-teman, saat ini sudah hadir dua orang narasumber hebat kita. Yang pertama adalah Mas Ayat, selaku manajemen program dari Babang Tampan. Halo Mas Ayat, selamat datang di Bapas Canggih. Halo Mbak Devi, terima kasih atas undangannya di Bapas Canggih ini. Salam kenal, saya Ayatullah selaku manajemen program Babang Tampan. Baik, yang kedua adalah yang paling cantik, ada Mbak Dewi selaku entusias program Babang Tampan. Halo Mbak Dewi, selamat datang di Bapas Canggih. Ya, selamat pagi Mbak Dewi. Selamat pagi sobat-sobat Bapas Canggih yang ada di rumah. Oke, Mbak Dewi dan Mas Ayat, sebelum kita mulai podcast kita pada pagi hari ini, gimana kalau kita ngopi cantik dulu ya? Masya Baik. Allah. Protapnya di Bapas Canggih adalah disajikan kopi dari barista kita. Aduh, Kebetulan banget. emang agak-agak Haus ya. Pagi-pagi ini saya emang belum ngopi sih. Selamat Iya. pagi Mas Halo. Mbak. Nah, ini namanya adalah Mas Delon, teman-teman semuanya. Delon. Delon, bukan yang ada loh ya. Ya, baru mau nyanyi Mbak Dewi. Semua. Terima kasih Mas Dewa. Iya, ini Ah, kopinya Mas Dewa. supaya obrolannya semakin canggih. Ini kalau Mantap, udah kok ada kopinya masih panas banget. Saya dong. boleh ikut nimbrung, silakan Nimbrung, ngobrol di sini. ayo, Silakan, Mas. join Mas Delon, ayo. yes. Karena di Bapas Canggih ini kita ingin semua masyarakat itu jadi lebih canggih dan lebih teredukasi, terutama tentang program-program Bapas Jakarta Pusat. Yuk, mari silakan Tadi katanya dicicip. biar semakin canggih ya Mas Iya. Dewa, ya? Silakan, silakan. Iya, coba Ini lah ya. homemade. Oh, homemade. Oke, bismillah. Blendnya apa nih, Mas Delon? Kopi spesial? Iya, Rahasia? signature coffee. Oh, signature coffee. Gimana ya? Mantap. masih Mantap. panas. Semakin canggih. Ini sajian Coffee Corner kita nih di Bapas Jakarta Coffee Pusat. Corner, Iya. Oh, Jadi di sini nih zona inspirasi ada Luar tempat biasa untuk ya. Babang Tampan, programnya Mbak Dewi dan Mas Ayat. Kemudian juga ada Coffee Corner, juga ada untuk outdoor class. Oke. Sip. Oke. Nah, Mas Ayat, mungkin kita udah introduction nih di awal-awal tentang Babang Tampan. Apa sih sebenarnya Babang Tampan? Catchy banget ya judulnya ya, Delon ya. Babang Tampan. Siapa nih yang tampan gitu kan? Apa sih Babang Apa sih Babang Tampan itu, Mas Jadi Ayat? sekalian saya menjelaskan sedikit ya tentang Babang Tampan. Babang Tampan itu sebenarnya merupakan singkatan sih. Apa tuh? Singkatan dari Bapas Mengembangkan Ketahanan Pangan Hmm. melalui hidroponik dan UMKM. Nah, kebetulan di sini saya selaku narasumber dari UMKM-nya dan Mbak Dewi narasumber hidroponik. Bapas Hidroponik, Jakarta Pusat. Jadi oke. kita di sini dah hadir memenuhi undangan dari Bapas Canggih. Oke, spesial ya untuk Bapas Canggih luar biasa. ya. Jadi kita sebenarnya selama ini baru hadir di sini ya. Ya, ini mungkin Selama ini kan pakainya ini ya hidroponik di Iya, betul. di Babang Tampan, tapi kita baru Iya. diundang, Mbak ya. ya mungkin ini podcast pertama, nanti podcast selanjutnya jangan ragu mengundang kami semua. Tentu saja soalnya narasumber yang kita canggih-canggih semua. Ya, sedikit menambahkan lagi Mbak Iya. ya, tentang Babang Tampan ini. Jadi Babang Tampan ini merupakan program dari subseksi bidang kemandirian di Bapas Jakarta Pusat dan Oke. juga di bawah Gria Abipraya Surya Kencana Bapas Jakarta Pusat, yang mana Oke. programnya ini bertujuan untuk pertama membantu klien-klien kita untuk mengembangkan ketahanan pangan, khususnya di sini Oke. tentang pelatihan hidroponik, karena kita hidroponik saat ini kan lagi dicanangkan sama presiden juga untuk
mengembangkan ketahanan pangan yang menggunakan lahan sedikit tapi bisa menghasilkan ketahanan pangan seperti yang kita lihat di sini kan ada pakcoy, sebelumnya kita juga udah panen kangkung, nah ada lele juga dan lele juga. Terus kemudian poin keduanya kita membantu klien kita yang berniat mengikuti pelatihan UMKM khususnya di sini kewirausahaan. Oh gitu. Jadi ada pelatihannya betul, juga ya. yang mana nanti targetnya klien-klien kita yang ikuti pelatihan UMKM ini bisa membuka usaha mereka sendiri. Karena pelatihan ini bukan hanya sekedar pelatihan saja yang kita kasih, tapi juga bantuan modal usaha. Oh, ada bantuan modal usaha. Oke. Dan juga bantuan barang perlengkapan seperti kompor, oven dan lain sebagainya, Mas. Jadi buat klien kita yang mungkin baru bebas dari lapas rutan itu sangat menarik sekali kan, mereka yang punya keinginan untuk membuka usaha kayak gitu. Nah, ketiga, kita juga selain membuka pelatihan itu kita membantu mereka untuk mempromosikan produknya, Mbak ya. Beberapa produk klien kita udah dipakai sama dirjen pemasyarakatan. Luar biasa sekali ya, sampai betul. dipakai dirjen pemasyarakatan juga ya. Nah, melalui Bapak Suka itu apa? Produk lain yang kita pasarkan melalui Bapak Jakarta Pusat. Yang mana Bapak Suka itu sebenarnya singkatan juga dari Bapak kelas 1 Jakarta Pusat yang isinya itu produk-produk lain Bapak Jakarta Pusat. Nah, di situ kita bantu klien Bapak Jakarta Pusat untuk pertama membuat promosi mereka, baik itu offline dan juga online. Online kita bantu, mungkin kita dampingi sih lebih tepatnya, karena kan mereka bisa membuat sendiri media sosial mereka, dan juga secara offline kita membantu memasarkan produk mereka. Saat ini kita di tanggal 8 Oktober ini kita mengikuti kegiatan bazar dan festival budaya di bazar produk pemasyarakatan. Oh, ada bazar produk pemasyarakatan. Park Mall. Nah, di situ kita menghadirkan produk kita seperti kue sus, ada cireng juga yang bentukan kemasan. Kesukaannya Delon tuh. Iya. Nah, Dewan jangan lupa harus dari sini ke sana. Borong. Kayak gitu. Karena kan ini kan semuanya pas di bazar-bazar ya. Gitu. Betul. Tapi kalau emang Bu, kalau lagi nggak pas di bazar gimana mau dapetin produknya? Bisa kan Mas saya? Bisa banget. Bisa banget kalau misalnya bisa memesan dari website Bapak Siap. Oh, bisa dari website juga. Buka aja di Google Bapak Siapmus, nanti ketemu Siap BJP. Siap BJP. Ya, ada di menu Balaraja ya. Pemirsa. Jadi langsung menu Balaraja. Ya, langsung klik menu Balaraja. Terserah mau dipilih, ada sus, ada pawon aru, ada nugget pisang, aduh pokoknya itu kesukaan saya semua kayaknya ya. Katalognya juga, Mbak. Ada katalognya juga. Produk lain Bapak Jakarta Pusat itu ada detail sekitar 20-an lebih produk lain Bapak Jakarta Pusat. Jadi ini istilahnya sangat membantu klien ya, dimana kalau misalnya kliennya gaptek, bisa dibantu promosiin sama Bapak Jakarta Pusat ya. Oke, jadi ini program yang sangat menjanjikan sekali ya Mbak Dewi ya. Nah, untuk Mbak Dewi ini kan sebagai entusias program Babang Tampan. Bisa diceritain nggak sih kok bisa Mbak Dewi jadi entusias, istilahnya entusias itu kan penggemar ya Mbak Dewi ya. Kok bisa jadi penggemarnya Babang Tampan tuh gimana ceritanya gitu Mbak Dewi? Ya kan kalau seusia kita ya Mbak Dewi, biasanya kita kan menggemari BTS. Gitu ya. Nah, saya cukup menggemari rekan-rekan di Babang Tampan. Terima kasih loh Mbak. Iya, terutama terkait programnya ya Pastinya, gitu. karena kan membantu banget ya program Betul. Babang Tampan Nah, ini. kenapa nih saya tuh kok jadi penggemar atau entusias dari program Babang Tampan? Pertama, saya ini kan pembimbing kemasyarakatan di Bapas Jakarta Pusat. Saya punya banyak klien lah yang harus saya arahkan nih setelah bebas dia mau ngapain nih gitu Mas Delon. Betul. Karena salah satu permasalahan utamanya adalah saat mereka baru bebas, mereka kan nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan. Tahu sendiri kan, sekarang nyari kerja juga Susah. ya susah. Ya, Makanya betul, Mbak. kita tuh kalau bisa mendorong mereka untuk punya usaha sendiri atau mereka berdaya sendiri di rumahnya, kenapa enggak? Nah, Babang Tampan ini menurut saya tuh kayak gayung bersambut nih sama arahan presiden kita juga. Oh ya. Pak Prabowo lewat Asta Citanya tuh, program Asta Citanya kan. Iya. Kayak gitu. Tahu nggak sih kita apa? Tahu Ayo, dong, kan? yang ada 8 poin itu kan. Betul. Oke, nah, Kita presiden. selain dari Asta Cita Presiden kan menteri kita juga menanggapinya dengan ada 13 akselerasi men ini pas. Nah, salah satunya itu kan memang tentang ketahanan pangan dan membuat
warga binaan tuh berdaya karena Berdaya. punya program UMKM-nya. Nah, ini tuh Babang Tampan tuh pas banget Mbak Debbie. Tapi Iya. saya mau nanya deh Mbak, sebagai masyarakat awam nih, saya penasaran apakah klien yang ikut program ini tuh sudah memiliki bakat untuk bertani dan menjalankan UMKM, atau ini menjadi pintu masuk yang baru untuk mereka menemukan bakat-bakat yang terpendam gitu. Pertanyaan yang cukup canggih. menarik sekali. Kayaknya dia tertarik nih ya. Iya, Wah, saya- Bapak canggih. Iya. Kayaknya Pertanyaan pun canggih. Delon pun kayak tertarik nih sama Betul. program-program Oke. yang ada di Babang Iya. Tampan ini ya. Nah, jadi gini memang ini tuh emang mereka punya minat nggak sih, atau betul. akhirnya kita numbuh kembangkan. Nah, ini perpaduan antara dua itu ya Mas Delon. Jadi gini, di lapas rutan pun di lapas terutama ya, ada program juga tentang ketahanan pangan. Ada juga ya. Iya. Nggak cuma di Jadi lapas. kita juga membuat ketahanan pangan di sini dengan skala kecil, yaitu dengan hidroponik. Hidroponik. Karena lahan Ini- kita terbatas Mbak ya. Oh iya betul sekali ya. Nah, ini Dengan menjadi lahan apa ya? Kelanjutan lah. Jadi yang namanya kita melakukan pembinaan dan pembimbingan untuk klien pemasyarakatan menjadi nyambung. Di dalam dia dapat tuh Dapat, pelatihan betul. tentang apa namanya perkebunan atau Betul. hidroponik juga atau perkebunan. Nah, di luarnya setelah mereka bebas, ini mereka bisa lanjutkan gitu. Nah, terus yang kedua, UMKM di dalam juga kan, warga binaan itu nggak cuma tidur makan Mas Delon. Jadi warga binaan di lapas itu mereka juga dilatih pekerjaan. Nah, di sini pun akhirnya kita lanjutkan. Cuma kita harus menyisir nih, kamu tertariknya di bidang apa? Di sini ada servis AC pun Servis ada. Oh, ada biasa servis ada. AC. Kita rinci pelatihan di Iya. Kota Jakarta Pusat itu Apalagi banyak sekali. servis AC, kemudian Servis ada AC, pelatihan komputer, pelatihan komputer pelatihan juga aneka ada. makanan, Oh, aneka minuman. makanan. Betul. Saat ini Banyak ada ya. buka pelatihan salon, Salon satpam, kecantikan, SIM, betul. mengemudi SIM 1, Nah. bahkan dikasih bentuk SIM A-nya, Iya, Mas. jadi ya Bahkan penyaluran bermanfaat. tenaga penyaluran kerja bagi klien-klien yang memang Nah. terlibat aktif di kegiatan tersebut. Betul, dia udah terlibat aktif, ikut pelatihan aktif, dan memang dia potensial ya. Iya, Jadi betul. kita bantu, kita dorong, kayak gitu. Nah, yang UMKM juga nih yang Mas Ayat lagi pegang, tadi kan Mas Ayat udah sedikit nyinggung ya, Iya. Mas Delon, kalau ini gimana sih, mereka emang udah punya usaha dulu sebelumnya atau belum? Ya dua-duanya bisa. Dua-duanya Dua-dua betul. bisa berarti ya. Betul. Berarti baik yang dari awal dari nol ataupun yang memang sudah ada usahanya, Usaha, bisa ya. dua-duanya dikembangkan ya. Ya, yang belum ada menjadi ada, yang sudah Yang ada sudah ada, kita makin Dikembangkan. Oke. Oh, luar biasa sekali. Jadi Bapas Jakarta Pusat ini mendorong klien-kliennya untuk berdaya secara ekonomi juga ya. Betul, Mbak Dewi. Mendorong supaya jadi lebih mandiri gitu. Betul Luar biasa banget. sekali. Kenapa? Karena ya namanya klien pemasyarakatan, jangan sampai mereka pulang ya mereka juga banyak apa ya, dapat stigma Dari masyarakat, betul. Dan mereka harus adaptasi juga. Betul, Jadi betul, jangan betul, sampai betul. akhirnya keadaan membuat mereka mepet, tidak ada support dukungan, akhirnya takutnya dia residivis lagi ya Mas. Terulang Ayat, ya. lagi kejahatannya Karena ya. permasalahan pertama klien yang sudah bebas itu kan permasalahannya di ekonomi. Betul. Ekonomi, lapangan pekerjaan Lapangan susah. pekerjaan susah. Makanya dengan adanya Babang Tampan di sini, kita membantu klien pemasyarakatan, khususnya klien Bapas Jakarta Pusat. Mereka diberikan pelatihan. Kebetulan pelatihan yang ada di Bapas Jakarta Pusat itu mendukung mereka untuk berdaya guna di masyarakat, mendukung mereka untuk membuka peluang usaha seperti pelatihan aneka kue, aneka makanan yang ada di Jakarta Pusat. Dan kemarin kita baru ada kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja. Oh, jadi ada kerjasama dengan Kerjasama instansi dengan instansi pihak lain. ketiga juga ya. Oke. Kebetulan saat itu sudah ada 23 klien Bapas Jakarta Pusat mengikuti pelatihan di Balai pelatihan kerja di Bekasi. Nah, di situ mereka dibekali tentang pelatihan perusahaan, Oke. gimana cara sampai promosi dibentuk media sosial dan offline-nya. Nah, selain itu mereka juga diberikan bantuan modal usaha juga. Oh, dikasih sebesar juga? 5 juta. Oh. 5 juta rupiah. Iya. Itu untuk program yang 2026. Namun untuk saat tahun ini, depan ya? Iya, Oke. namun saat ini Ini udah ada yang udah jalan ya? ada yang sedang berjalan tahap verifikasi saat ini. Ada. Ada 11 orang klien, termasuk kliennya Mbak Dewi. Betul. Dua orang ya? Termasuk klien saya juga. Nah, termasuk kliennya Mbak Dewi. Termasuk klien saya Iya. juga, dan klien saya itu juga memang menyampaikan bahwa sangat bermanfaat sekali pelatihan yang didapatkan Iya, memang. betul ya. Semoga usaha di Babang Tampan ini untuk hadir lewat edukasi hidroponik dan pengembangan UMKM ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh klien. Karena apa Mbak Debbie yang tadi saya bilang, satu biar dia nggak jadi residivis, dua betul. dia bisa mandiri, Mandiri. kakinya sendiri,
Betul. Nah, terus yang ketiga, Membuka peluang usaha. peluang usaha dan Apa namanya? Iya. Peluang lapangan kerja. betul, maksudnya. lapangan kerja untuk yang lain. Dan yang terakhir ini mungkin tidak terlihat ya, tapi sebenarnya itu adalah kalau sudah terlaksana itu bentuk nyata warga binaan atau klien pemasyarakatan Betul. bisa ikut membantu perkembangan bangsa gitu loh. Jadi menarik Waduh. sekali. Nah, ya kan, Tujuan- selama ini tujuan mulia besarnya sekali luar tujuannya biasa, ya. memang jadi selama ini mereka tuh kan selalu dianggap ya maaf ya, Ya. konotasinya negatif ya. Negatif. Iya. orang-orang Stigma di bermasalah. masyarakat. Orang bermasalah, Iya. betul. Maaf ya, sampah masyarakat. Maaf. Nah, di sini waktu mereka lah untuk membuktikan kalau saya juga bisa kok berguna untuk diri saya, masyarakat, dan akhirnya bisa ikut membangun negara. Negara. Perputaran roda ekonomi itu. Betul. Apalagi kalau misalnya memang dia bisa mengembangkan usaha, bisa Iya. menyerap juga ya Iya. tenaga kerja di Udah, sekelilingnya udah ya. ada. Ada. Oh. Klien Luar kita biasa. salah satunya ini dia punya usaha. Kalau di luar sana, kalau untuk di Bapak Jakarta Pusat dia memakai brand Bapak Suka, Bapak Jakarta Pusat. Kalau di luar dia menggunakan brand Pawon Arum. Nah, Tahun Pawon Arum. Arum Oke. itu karena permintaannya banyak seperti Ya. kemarin di Dirjen Pemasyarakatan itu untuk makan lunch food-nya itu banyak banget, Mbak. Dan dia dibantu sama masyarakat sekitarnya. Oh, luar biasa. Jadi dia sebagai klien yang dari lapas rutan, mohon maaf, narapidana yang dikategorikan tadi diberikan Iya. stigma negatif dari masyarakat, mereka membuat masalah dan pengangguran segala macam. Buktinya ada loh klien kita dari Bapak Jakarta Pusat bisa membantu masyarakat sekitar juga gitu. Luar biasa Jadi bukan sekali. hanya untuk diri dia sendiri, Tapi untuk masyarakat tapi untuk sekitarnya masyarakat juga. sekitar, tetangga-tetangganya, tetangga-tetangganya. Iya. Nah, Delon nih kemarin kayaknya mau tanya nih Delon nih. Kalau untuk ikut program Babang Tampan mesti bayar berapa ya? Kayak Delon udah lirik-lirik saya nih kayaknya nih, udah kode-kode. Biaya nggak tuh? Mbak, ini bayar nggak ya kira-kira nih? Aduh. Kita jelasin ya, Mbak ya. Perlu dijelasin nggak, Mbak? Bayar ya. Nggak pernah. Bayar nggak kira-kira nih? Iya. Oh nggak perlu. Mbak. Nah, Sobat Bapak Canggih yang ada di rumah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Ayat sebelumnya, bahwa seluruh program yang ada di Bapas Jakarta Pusat itu free of charge alias gratis alias tidak dipungut bayaran 1 sen pun. Ya betul ya Mas Ayat ya. Betul. Oke, luar biasa sekali. Nah, Mbak Dewi, dari tadi kan kita udah ngomongin tentang UMKM nih. Ya. Nah, saya salfok nih sama yang hijau-hijau di Oke. latar belakang kita nih. Ini hidroponik kecintaan kita. Iya. Oke. Nah, mungkin bisa jelasin nih sama Mbak Dewi bagaimana sih pelaksanaannya hidroponik di Bawas Jakarta Pusat lewat program Babang Tampan ini? Oke, Mbak Devi. Jadi ya seperti yang kita lihat ya, kali ini yang hijau-hijaunya dihiasi oleh segar. pokcoy. Ini pokcoy ya, Mbak Dewi ya? Pokcoy, Oke. oke. Jadi gini, Heeh. sebenarnya kalau ngomongin hidroponik di Bapas Pusat ya, Mbak Devi, Mas Delon, kita tuh udah bukan hal yang baru ya Mas Hayat ya. Iya, itu udah lama, Mbak ya. Oh, udah lama, kita dari tuh kapan? dari tahun 2002, sekitar 2022 sampai 2023 gitu ya. Kita sebenarnya udah mulai hidroponik. Lagi itu kerjasama dengan Pokmas Lipas atau pihak ketiga Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun. Oh, atau oke. GIM. GIM. Kerjasama dengan GIM juga ya. Betul. Oke. GIM lagi tuh membuka nih pelatihan baik untuk petugas juga untuk klien tentang teknik penanaman melalui hidroponik kayak gitu. Jadi oke. kita ikut pelatihannya, terus kita pun lagi tuh dibantu peralatannya dan bibitnya. Jadi sudah mulai ditanam. Cuma waktu itu belum menjadi program unggulannya Bapas Pusat ya. Oke. Jadi mungkin karena hal baru kali, Mbak ya. betul, hal baru kita masih belajarin lagi. Trial and error lah ya. Betul, jadi ya belum jadi hal yang prioritas, belum rutin lah. Nah, di akhir tahun kemarin kita mikir, oh kita udah punya nih hidroponik, kita udah pernah gitu. Pas kita dengar yang Astacita, terus akselerasi ini Mepas. ya Oke. walaupun lahan kita terbatas, beda dari lapas ya mungkin yang luas ya, tapi Bapas nggak boleh ketinggalan gitu. Makanya Babang Tampan ini menginisiasi lagi nih, yuk kita bangun lagi hidroponik di Bapas Pusat. Nah, sejauh ini dari bulan Februari sampai sekarang kita tuh sudah 4 kali panen loh. Oh, udah 4 kali panen. Iya. Udah berapa panen nih berarti ya? Panen dong. Jadi emang yang panen yang paling banyak itu jenis tanamannya kangkung kayak gitu. Iya. Ya mungkin karena situasi kondisi juga ya, lahan kecil, mataharinya mungkin juga tidak bisa terpapar secara penuh. Jadi ya kangkung selama ini yang paling optimal ya Mas Hayat ya. Optimal. Pernah sampai itu panen kalau nggak salah 9,8 kilo ya Mas. Wih. Betul. Banyak Dan banget. bambunya gede-gede. Besar-besar ya. Pokoknya besar. segar bisa Segar ditanyakan ya, banget. bisa Itu berarti ditanyakan. tanpa pestisida, tanpa Udah, obat-obatan. tanpa pestisida, tanpa alami. Oh, alami semua ya. Karena kita memakai teknik hidroponik yang namanya NFT. Apa tuh NFT? Gitu. Jadi nutrient film technique.
Nutrien, Jadi film, teknik. Oke. Jadi kita kayak bangun paralon ini yang di dalamnya tuh ada air yang mengalir. Oh, harus ini airnya ngalir ini Terus ya. mengalir ini. Terus mengalir, tapi dia rotasi ya, dia rotasi terus mengalir, dan di situ cairannya airnya itu kita kasih cairan nutrisi. Dikasih cairan nutrisi. Jadi sedikit-sedikit dia akan nempel sama si akar-akar tumbuhan ini gitu, sehingga subur dan optimal tumbuh kembangnya si tanaman ini Pantes, semua. Mbak. Saya juga lagi nyoba-nyoba nih Apa tuh Delon nyoba apa? di rumah. Oh, kamu nyoba Sederhana. hidroponik di rumah, Iya, Delon? tapi gagal terus. Ya, Oh ya. Iya, ternyata ada ilmu Ada khususnya ilmunya ya. NFT Oh, nggak itu. bisa sembarangan langsung tanam-tanam Iya. aja gitu ya. maksudnya nggak ada air langsung ditanam nggak? Iya, saya pikir. Berarti ada gagal? Iya, Oh. gagal. Iya, jadi ya itu dia ya Mbak Dewi ya. Ya namanya juga sebuah teknik harus kita pelajari. Nah ini di Bapas Pusat, jadi udah tim babang tampannya Mas Ayat dan teman-teman juga kita mengajak klien yang tadi saya sudah ceritakan bahwa klien waktu masih menjadi narapidana di lapas, mereka kan juga dapat nih pembinaan tentang Dapat pembinaan, hidroponik atau kayak perkebunan. Mereka akhirnya sama kita saling sharing Oh, gitu. Kita oke. trial error. Alhamdulillahnya untuk kangkung kita nggak error nih. Jadi Susah. Aduh, dia terlalu bersemangat kayaknya Iya, karena terlalu semangat, dengar ya ampun. hidroponik ya kan. apa. Cuman yang masih agak errornya ini kita masih belum berhasil di bidang budidaya lele ya. Oh, Tapi rencananya mau ada budidaya lele juga. sudah ada, Oh, sudah ada 2 kali, cuman belum optimal hasilnya. Dan itu kedepannya kita sudah beraudiensi dengan pihak lapas rutan terdekat sini ya, untuk kita serap ilmunya nih gitu. Dulu kan kita sempat coba pertama pakai galon ya, galon bekas, itu kurang optimal hasilnya. Setelah kita audiensi, kita belajar di pihak lapas, mereka menyarankan coba pakai container box deh Mbak. Dan itu hasilnya benar sih, jadi lebih ikan lelenya lebih berkembang, Besar. terus jadi nggak albino. Iya, waktu itu Padahal bingung. Sempet Iya, pucat pucat jadi kekurangan mungkin sinar Cahaya. matahari, Oh. atau gizi. tempatnya, iya. Jadinya lele bule ya. Iya, Iya. boleh. Pertumbuhannya lambat, terus Oh. warnanya juga pucat. Nah, Jadi si hidroponik ini sebenarnya bisa jadi solusi ya buat klien Bapas yang mungkin rumah atau tempatnya terbatas, nggak punya ruang Betul. besar gitu ya. Benar, Jadi benar. bisa ditanam di mana aja gitu ya, Iya. Mbak Dewi ya. Asal mungkin ada cahayanya cukup, Iya. ya cairannya oke betul. gitu Dan ya. yang penting kemauan klien sih, dan Oh, alhamdulillah betul. kliennya mau. Dan kita udah sempat tanya ya sama klien Mas Ayat ya, bahwa sebenarnya di lingkungan tempat tinggal klien kalau ada air petra tuh taman, di situ ada juga tuh program pemerintah daerah mungkinnya yang ada hidroponiknya gitu. Ya rencana kedepannya sih, ini rencana kedepannya kita coba beraudiensi lah dengan air petra setempat gitu. Baik Mbak Dewi, mungkin kita doakan sama-sama semoga rencana audiensinya itu dapat berjalan dengan lancar ya Mbak Dewi. Amin. Oke. Amin. Nah, tadi kan Mbak Dewi udah menyebutkan juga nih hidroponik ini udah 4 kali panen ya kan. Nah, biasanya hasilnya itu apakah untuk dinikmati sama pegawai aja atau gimana Mbak Dewi? Oh, pegawainya tentu tidak. Kenyang makan kangkung, oh enggak? Enggak, Mbak Dewi, enggak. Jadi hasil panen ini kita bagi, terutama kita peruntukkan nih untuk klien dan masyarakat. Baru sisanya nanti pegawai. Oke. Jadi buat klien yang wajib lapor nih, wajib lapor ke sini pas panen Beruntung. Karena Oh, pasti gitu. pulangnya kita bekelin ya hasil panen itu. Oke, oke, Betul. Enak banget, Mbak. Masyarakat sekitar juga dapat. Dapat pastinya. Pas lagi panen dapat ya Mbak Iya, Dewi ya. karena yang memang fokus kita utamanya lebih ke klien dan masyarakat dulu. Betul. Karena Mas saya sesuai slogan kita ya, Apa itu? pemasyarakatan bermanfaat untuk masyarakat. Itu, jadi wujud nyata kita lah. Jadi buat apa kita bangun kayak gini ya? Maksudnya mengupayakan hal ini kalau masyarakat tidak bisa ikut menikmati, Mbak Devi. Kan Oke. itu semakin masyarakat ikut menikmati, akhirnya juga membantulah mengurangi tadi citra negatif dari warga binaan, mantan napi, betul. bahwa mereka tuh mungkin nggak berguna. Ini loh, bentuk nyatanya inilah hasil dari kerjasama klien dan petugas Bapas, masyarakat bisa ikut nikmati. Jadi benar-benar walk the talk ya, bahwa pemasyarakatan pasti bermanfaat untuk masyarakat ya. Oke, nggak cuma slogan aja Betul. gitu ya, benar-benar diaplikasikan secara nyata gitu ya. Jadi programnya ini sangat bermanfaat ya untuk masyarakat sekitar juga. Ya, Jadi nggak cuma mensejahterakan klien, tapi juga lingkungan masyarakat yang ada Ya. di sekitar Bapas Jakarta Pusat, betul ya Mbak Ya. Dewi dan Mas Ayat ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, Mas Dewi kan saya saking groginya ya. Baik, luar biasa sekali perbincangan kita pada pagi hari ini. Nah,
sebagai penutupnya nih, Mbak Dewi dan Mas Ayat, mungkin ada pesan untuk masyarakat atau teman-teman sobat Bapas Canggih di luar sana atau harapannya terhadap program Babang Tampan ini? Baik, terima kasih Mbak Dewi. Mungkin harapan dari adanya Babang Tampan, Bapas mengembangkan ketahanan pangan melalui hidroponik dan UMKM di sini. Harapannya nanti klien Bapas Jakarta Pusat makin banyak yang memiliki usaha UMKM. Jadi mereka di luar sana itu bukan hanya mengandalkan dari bantuan dari keluarganya aja, tapi mereka bisa membantu keluarga mereka sendiri. Jadi itu yang pertama. Jadi makin banyak usaha UMKM-nya. Kedua, makin banyak dijaring dari mitra ketiga yang bisa membantu klien Bapas Jakarta Pusat melalui kerjasama dengan Bapas Jakarta Pusat pastinya kan. Yang mana pelatihan itu bisa diadakan di Bapas Jakarta Pusat dan membantu pemodalan juga. Terus ketiga, promosi. Untuk promosi dari produk klien Bapas Jakarta Pusat. Jadi biar produk klien kita lebih Iya, dikenal ya Mas produk Ayat ya. klien yang saya udah jelasin sedikit mungkin di awal ya, promosi produk klien Bapas Jakarta Pusat itu sudah ada di website Bapas Jakarta Pusat. udah ada di websitenya? Iya, udah ada. Mengingatkan kembali nih Mbak ya. Bisa kita lihat di website Bapas Jakarta Pusat, menu Balaraja, di dalamnya itu ada produk klien Bapas Jakarta Pusat. Di situ ada tinggal diklik berarti. Iya, bahkan nanti ada katalog yang akan saya upload ke dalam itu. Ada sekitar 22 atau 23 banyak sekali ya produk-produknya ya. Bapas Jakarta Pusat. Berarti Delon kalau mau pesen itu online tinggal bisa ya. Misalkan ada acara pengajian, acara hajatan, Tumpengan ada tuh. arisan keluarga. Rasanya udah pasti enak ya. Iya enak lah Bang. Rasa enak, harga juga kompetitif Iya, ya. sebut aja kode Bapas Jakarta Pusat. Kode referensinya ada ya. Udah referral dengan harga diskon. Oke, next mungkin Mbak Dewi apa nih harapannya untuk program Babang Tampan Bapas Jakarta Pusat? Ya, kalau dari saya selaku entusias si hidroponik ini ya, harapannya Mas Ayat ya buat tim Babang Tampan ini ke depannya berhasillah audiensi dan membangun jejaring dengan pihak-pihak terkait yang bisa membantu kita mengembangkan hidroponik kita nih, karena kan selama ini masih trial dan error nih. Betul. Kayak gitu, jadi sih kita pengen dapat pelatihan secara rutin buat petugas juga, terutama untuk kliennya, dan semoga pihak seperti YIM dan pihak ketiga lainnya bertambah yang bisa bantu ini nih peralatan pembibitan, sehingga kalau nanti sudah berhasil hasilnya optimal, nah itu tinggal deh siapa pemirsa di rumah yang tertarik dengan Program sayur-sayuran sayur-sayuran sehat sehat. hidroponik bisa ke Bapas Pusat. Biasa Itu sekali. Mbak Dewi Sudah pasti harapannya. jadi program unggulan Bapas Jakarta Betul, Pusat ya. betul. Luar biasa sekali. Oke, teman-teman Bapas Canggih yang ada di luar sana, demikianlah episode Bapas Canggih kali ini tentang program Babang Tampan. Terima kasih banyak Mbak Dewi dan Mas Ayat untuk Sama-sama. informasi dan insight-insightnya yang sangat bermanfaat ya Delon ya. Betul sekali. Jadi abis ini Delon bisa coba untuk hidroponik di Iya. rumah, Iya. jangan gagal lagi ya. Sistem Sistem NFT NFT tadi ya. tadi. Oke, luar biasa sekali. Oke, sobat-sobat Bapas Canggih di luar sana, jangan lupa untuk menyaksikan episode Bapas Canggih berikutnya yang pastinya tidak kalah seru. Dan jangan lupa untuk sobat Bapas Canggih di rumah untuk follow, like, dan subscribe semua media sosial Bapas Jakarta Pusat. Ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube-nya juga. Oke. Yang Dan pasti ada isinya Facebook menarik juga. ya, Facebook. Isinya pasti menarik, Menarik. informatif juga. Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah. Bapas canggih, semakin canggih. Oh minum boleh minum Mbak Devi.